Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas workshop perencanaan karir. Kita sudah sampai di penghujung, di akhir dari workshop ini. Dan sebenarnya justru ini bisa dimanfaatkan sebagai awal ya. Awal dari kita semua, teman-teman semua mulai menetapkan apa nih yang mau tak kerjakan. Lumayan ini udah dapat workshop, udah denger sharing dari macam-macam teman, dari banyak orang. Mudah-mudahan juga pembahasan ragam profesi sedikit banyak ngasih tambahan lah wawasan ya. Nah apa nih habis workshop ini mau ngapain? Jadi diskusi kita siang hari ini sampai sore nanti silahkan disesuaikan kepada kebutuhan rekan-rekan juga. Apa aja nih yang mau di review misalnya, mau ditinjau ulang, mau dibahas lagi. Atau ada beberapa yang ingin diperdalam, ingin ditanyakan, ingin diklarifikasi. Termasuk kalau teman-teman misalnya saya mau sharing nih ikutan workshop ini, saya sudah coba nyusun kayak semacam plan gini tanggapan teman-teman gimana sih? Wah itu asik banget tuh kalau ada yang sharing gitu. Jadi silakan aja, feel free ya untuk sharing sesuatu. Saya pribadi besar harapannya memang proses bersama kita di kelas ini ada manfaatnya buat teman-teman. Jadi ketika kemarin misalnya ya Bang Abdul Hafiz nih kan, setelah beberapa pertemuan kita berdiskusi, di awal yang saya rasakan, yang teramati oleh saya, sepertinya Bang Abdul Hafiz masih berusaha melihat ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, semacam membuka orientasi pandang. Nah, alhamdulillah kemarin setelah setengah jalan lebih, sepertinya Bang Abdul Hafiz, oh kayaknya ke sini deh jalan aku. Nah, memang rekan-rekan, perencanaan karir itu seringkali isinya adalah proses pencarian, begitu ya. Dan namanya proses mencari itu wajar jika tidak langsung dapat. Dan bahkan untuk kita bisa menemukan yang tepat bagi kita, bahkan tidak jarang orang itu justru memang mesti salah jalan dulu. Jadi memang episodenya begitu, gitu ya. Istilahnya ada yang namanya salah jalan dulu. Jadi kalau dilihat sekarang berada di sana itu seperti sesuatu yang salah. Tapi ya kita sebelum sampai di sini kita lewat sana dulu. Misalnya kalau saya membayangkan saya menjadi akademisi atau menjadi ilmuwan biologi, saya akan merasa itu adalah pekerjaan yang salah begitu ya. Namun untuk sampai ke sini, saya itu ya memang lewat sana dulu jalan ceritanya. Begitu ya. Nah, yang seperti itu juga kadang terjadi. Dan yang menarik, dulu sih waktu saya SMA memilih jurusan biologi ITB itu pilihan yang saya yakin 100%, nggak pakai ragu. Nggak ada ragu sama sekali. Seperti itu. Jadi saya nggak tahu kalau teman-teman, kalau saya cenderung saya hanya mau mengambil pilihan kalau saya yakin 100%. Dan ketika itu pilihan saya waktu UMPTN dulu, pilihan pertama arsitektur, itu yakin 100%. Pilihan kedua biologi ITB, itu pun yakin 100%. Pilihan ketiga saya ada manajemen Unpad. Jadi waktu itu saya milihnya IPC, itu pun yakin 100%. Jadi kalau saya ternyata keterimanya di Unpad, ya saya akan sepenuh hati dengan mantap dan bangga, alhamdulillah keterima di manajemen Unpad. Itu sudah jelas dalam pikiran saya. Saya nyoba tes yang lain, Fakultas Seni Rupa Desain ITB. Jadi tes Seni Rupa ITB, itu pun kalau keterima dengan mantap saya akan masuk begitu. Bahkan saya bilang ke orang tua saya ketika itu, kalau saya keterimanya di Seni Rupa ITB,
dan di UMPTN saya keterimanya di biologi ITB atau ya di pilihan kedua atau pilihan ketiga manajemen Unpad, saya akan pilihnya arsitektur, maaf, saya akan pilihnya seni rupa ITB. Itu yakin begitu. Giliran ditanya sama orang tua saya, nggak coba pilih yang lain gitu. Misalnya STT Telkom begitu, ketika itu ya sudah bagus itu. Tahun 90-an pun sudah punya reputasi yang kuat. Waktu itu enggak, saya nggak ada minat sama sekali ke STT, ya udah gitu. Gitu. Yang lain gitu apa gitu? Enggak, ITB aja udah gitu. Ketika itu hati saya bulat yakinnya begitu. Nah, ternyata suatu langkah yang yakin saat ini begitu dijalani belakangan ternyata salah gitu ya. Iya nggak apa-apa. Memang hidup itu begitu. Justru dengan ke ITB saya kenal talent mapping, ke ITB saya kenal Abah Rama, ke ITB ketemu istri gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi titiknya mungkin salah, tapi memang jalannya mesti lewat sana. Nah ada tuh yang pengalaman-pengalaman yang seperti itu, gitu ya. Oke, jadi rekan-rekan sekalian, silahkan mau nanya apapun siang hari ini sampai sore nanti. Dari saya pun mungkin nanti ada beberapa tambahan materi, tapi kita sambil jalan saja. Ini sudah ada pertanyaan ini dari Ani Purnama Dewi. Itu Mas Siang, ya. Kang. Saya mau tanya, mau masuk jurusan psikologi, kira-kira ada pelajaran eksaktanya nggak ya? Ada. Baik ya. Jadi psikologi itu ada dua ranah orang IPA yang dipelajari di psikologi. Yang pertama itu adalah tentang biologi, akan belajar biologi, terutama biologi yang terkait dengan cara kerja otak. Nanti ada kaitannya juga dengan hormon. Karena yang namanya kerja psikis itu kan erat kaitannya dengan kerja pikiran juga, dan pikiran itu erat kaitannya dengan kerja otak. Begitu. Jadi pasti belajar. Ada mata kuliahnya yang kaitannya dengan itu. Yang kedua, psikologi itu belajar eksakta. Yang kedua adalah matematika statistik. Di kuliah psikologi itu bisa dipastikan harus menguasai statistik. Karena memang itulah alat utama dari psikologi di dalam metodologi pengukuran, dalam metodologi tes dan semacamnya. Nanti ada mata kuliah khusus yang lebih spesifik. Terapan dari matematika di psikologi adalah di dalam bentuk psikometri, begitu ya. Jadi ini tentang bagaimana mengkonstruksi alat ukur, gitu ya. Alat-alat tes dan alat-alat ukur di psikologi, nah itu psikometri. Nah, metrinya kan yaitu pakai statistik, begitu. Nanti ada belajar uji validitas, uji reliabilitas, begitu ya, analisa poin-poin yang ada di dalam assessment, gitu ya, butir-butir assessment, itu semua dengan statistik, seperti itu, begitu ya. Jadi Kang, berarti anak IPS bisa masuk psikolog nggak, Kang? bisa, karena tidak semua kampus Kang, mewajibkan IPA. Ada kampus-kampus yang psikologinya diletakkan di jalur IPS, ada kampus-kampus yang membuka mau dari IPA mau IPS silahkan, bisa. Jadi nggak apa-apa. oke, terima kasih, Kang. Iya, sama-sama. Baik. Oke, sambil jalan ini saya mau semacam review ya rekan-rekan. Jadi kalau kita bicara karir, saran saya mikirnya jangan dalam hidup ini saya pengen punya tempat, pengen punya jabatan, begitu ya.
di mana jadinya kalau perspektif seperti itu, yang kita usahakan itu adalah sekedar memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan tempat dan jabatan tersebut. Yang mana kalau kita sudah mendapatkan tempat atau jabatan itu, kayak orang pengen beli rumah ya kira-kira. Ya udah dong, ini sudah punya saya gitu ya, rumah-rumah saya, tempat-tempat saya, jabatan-jabatan milik saya begitu. Maka mindset kita secara sadar maupun tidak sadar akan terpola untuk kita tinggal menikmati. Seperti itu ya. Menikmati jabatan itu kan banyak sekali di dunia kerja. Perilaku, sikap, attitude kerja yang ya memang jadinya nggak profesional ya di dalam bekerja. Kenapa? Karena mindsetnya itu tadi menikmati sebuah posisi, menikmati sebuah tempat, menikmati jabatan. Bayangkan para pejabat ya, orang di anggota dewan misalnya, atau orang yang jadi menteri dan sebagainya, yang perilakunya dan motifnya adalah menikmati jabatan. Itu kan fatal deh. Dan mohon maaf rekan-rekan Bapak Ibu juga di sini, itu yang menjelaskan mengapa orang itu bisa nyogok untuk nyari pekerjaan, untuk melamar kerja. Tes masuk yang cukup presisius ya. Tes masuk kerja seperti tes PNS, tes kepolisian, tes militer, dan yang semacamnya. Orang nyogok, itu kan parah gitu. Tapi mereka kira ya, mereka yang melakukannya, ya beginilah salah satu cara mencari pekerjaan, mendapatkan pekerjaan. Dan saya kira masih hal yang lazim ya di masyarakat Indonesia, di mana ketika seorang pemuda sedang berpikir, gimana ya supaya saya bisa punya pekerjaan. Orang-orang di sekelilingnya, orang tuanya kah, saudaranya, paman, bibi, kakaknya misalnya, ketika memberikan saran-saran kepada yang bersangkutan, sama perspektifnya itu tentang gimana caranya mendapatkan sebuah tempat, sebuah jabatan, sebuah pekerjaan. Yang kalau sudah dimiliki, tinggal dinikmati. Jadi apa yang dilakukan? Yang dilakukan sekedar memenuhi, mengumpulkan sehingga bisa membayar syaratnya. Jadi akhirnya sekolah pun dan kuliah pun diperlakukan seperti itu. Saya SD, SMP, SMA, saya kuliah, ini semua adalah cara saya mencicil syarat untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Itu salah. Ya, saya tidak ada kata lain selain bahwa itu salah. Seperti itu. Ya. Saya harus katakan itu salah ya untuk kebaikan kita bersama, begitu ya. Gitu ya. Salahnya dalam bentuk apa? Karena akhirnya Anda tidak kemudian melakukan apa yang semestinya Anda lakukan ketika berkarir, begitu ya. Dan termasuk Anda jadi salah dalam mencari. Mencarinya sudah salah, begitu didapat, diisinya juga salah. Ini salah semua tuh jadinya. Begitu. Akhirnya mempersiapkannya pun salah. Mencarinya salah, menjalaninya salah. Kalau ini semua rangkaian kesalahan gitu ya, ini kan sebuah kesia-siaan besar. Seperti itu rekan-rekan. Jadi dalam kelas ini ketika kita bicara tentang berkarir, kita tuh lagi ngomongin apa sih sebenarnya? Bukannya berkarir itu tentang bagaimana memiliki profesi ya. Di pengertian denotatifnya ya betul seperti itu. Tapi sebenarnya sejatinya ya yang kita pikirkan adalah bagaimana saya dalam hidup saya, Anda dalam hidup Anda, di dalam kehidupan ini kita bisa kita bisa menemukan tempat di mana memang di sanalah kita dirancang oleh Yang Maha Kuasa untuk berperan, untuk hidup produktif, memberi manfaat bagi orang lain, menyebarkan kebaikan buat orang lain.
Jadi memang berpikirnya itu dari sudut pandang kita memberi sesuatu kepada orang lain. Nah, oleh karena itu sebenarnya ada prasyarat ya di dalam membangun karir dengan perspektif seperti ini. Prasyaratnya adalah kita sadar, kita bisa merasakan, kita bisa menyaksikan langsung bahwa sebenarnya kita itu dalam kondisi cukup. Seperti itu. Dalam kondisi cukup, bahkan dilebihkan. Dengan kecukupan yang kita miliki, dengan kelebihan yang kita miliki, itulah kita bisa berbagi. Betul di luar sana masih banyak saudara-saudara kita, sesama umat manusia, begitu ya, yang dalam hidupnya itu ya boro-boro mikirin karir gitu. Mereka masih harus bertahan hidup dari malam ke pagi, dari pagi ke malam. Begitu ya. Pagi ini makan belum tahu nanti malam makan apa. Malam bisa makan, bisa tidur, nggak tahu besok pagi makan apa. Paginya nyari apalah yang bisa dikerjakan dan kemudian bisa makan. Malamnya belum tahu mau tidur di mana. Ada saudara-saudara kita yang seperti itu. Wajar jika saudara-saudara kita itu hidup dalam perasaan penuh keterbatasan, banyak kekurangan. Namun kita yang di sini, nah ini baru nongol nih Hanan ya. Apa kabar Hanan? Alhamdulillah, maaf kan wifi mana? Nah, ini coba teman-teman bayangkan ya. Hanan umur berapa Hanan? 21 Kang, Umur 21. Di keluarga Iya. anak berapa? anak ketiga dari 4. Oke. Bapak Ibu aktivitasnya apa? Ngaston ibu apa? Bapak ada usaha di Ibu? rumah. Ibu PNS tapi udah resign, memilih Baik. resign. Ya, baik. Eh, Kakak 2 ya. laki-laki semua. Aktivitasnya apa mas-masnya? Mas developer aplikasi yang pertama, yang kedua gambar gitu deh, Oke. desain gitu. Yang tapi kecil nih, kira-kira dia perempuan lagi yang kecil. laki-laki. Oke, ini berarti Ayu DW ya. Ya. Oke, laki-laki ini apa dia hobinya? Kalau yang adik sih masih SD sih. Oh oke, baik. Masih Ini anak berempat, kakak beradik, sing sregep dewe ibadah siapa? Wah. Menurut kamu? Mas aja deh, Mas yang pertama. Mau ngaku diri sendiri ya nggak apa-apa. Enggak lah, nggak boleh. Enggak, yang Ya, Mas wes. pertama. Ya. Nah, rekan-rekan, coba kita bayangkan. Keluarganya Hanan ini kan luar biasa. Betapa sudah dilimpahi banyak rezeki, keberkahan. Begitu. Jadi keluarganya Hanan ini sangat punya kapasitas besar untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Bapaknya Hanan punya usaha. Berarti kan pasti ada karyawannya toh. Karyawannya Alhamdulillah ada. ya itu bisa bekerja, dapat penghasilan, bawa rezeki ke rumah buat keluarga dan anaknya gitu kan. Seperti itu. Dan Hanan ini bisa melihat, oh ayah saya sudah bisa membangun bisnis, orang bisa ngasto kerja gitu ya. Wah alhamdulillah, mudah-mudahan usaha ayahku berkah, manfaatnya bertambah-tambah, karyawannya bahagia, keluarga karyawannya juga gitu kan. Mas saya sudah jadi developer, mas saya yang satu gambar, adik saya satu lagi yang laki-laki masih SD, sehat, pintar, baik. Rekan-rekan sekalian, yang saya sampaikan adalah coba kita perhatikan di diri kita, di keluarga kita. Kita tuh sangat beruntung, sangat beruntung. Ya, mohon maaf, saya harus even terdengar seperti klaim ya. Saya harus mengklaim itu, harus menegaskan itu. Ya, karena kita bahkan ketemu di sini tuh dengan teknologi internet gitu. Teknologi yang ya kalau kita sudah pakai teknologi internet, maka kita adalah minimal kalangan menengah gitu ya di masyarakat Indonesia itu. Seperti itu ya. Jadi baseline-nya adalah
kita menyadari, kita merasakan, kita bisa melihat bahwa kita itu berkelimpahan. Dan khususnya bagi Bapak Ibu di sini yang mengikuti kelas ini, harapan saya inilah yang kita komunikasikan kepada anak-anak kita. Bahwa alhamdulillah ya, penuh syukur ya, kita keluarga kita tuh begini. Setelah itu baru oke, kita kan dikasih banyak nih sama Tuhan. Ayo kamu mau berbuat apa buat lingkungan kamu? Mau memberi manfaat apa buat masyarakat kamu? Nah, komunikasinya begitu. Kamu mau ambil peranan di dunia ini, di masyarakat ini, di bagian yang mana? Supaya kamu yang sehat dan pinter itu bisa ngasih solusi buat orang. Bisa bermanfaat, bisa berbagi tenaga dan waktu buat orang lain. Ayo, kita keluarga yang sudah sangat beruntung, sama Tuhan dikasih banyak. Nah, spiritnya seperti itu. Begitu. Jadi bukan pikiran dan perasaan yang penuh kegelisahan. Aduh, anak saya ini gimana nanti. Kalau anak saya nanti sudah besar nggak bisa beli Alphard sendiri gimana? Kalau anak saya nanti nggak bisa beli rumah sendiri, cuma sanggupnya ngontrak gimana gitu. Gimana kalau anak saya cuma lulusan sarjana, yang lain pada S2, S3. Kalau perspektif berkekurangan itu yang dikomunikasikan, itu yang membekas di pikiran para pemuda ini, pasti balik lagi. Mikir karir itu soal mikir, aku mau dapat apa, aku pengen punya apa. Karena aku nggak punya dan belum dapat ini dan itu, jadinya mikirnya aku pengen dapat apa. Seperti itu. Gitu ya. Jadi itu yang pertama saya kira, yang sangat penting di dalam perspektif kita dalam melihat karir. Dalam kondisi kita aman, sentosa, tenang. Yang kedua rekan-rekan, sebelum kita bicara bakat dan kekuatan ya, ya namanya anak umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, enggak kok, belum perlu cepet-cepet kita ajak ngobrol, nah kamu tuh bakatnya ini loh gini, enggak. Anak-anak itu kenal keluarganya, kenal tetangganya, kenal lingkungannya dulu deh. Seperti itu. Jadi dengan mengenal keluarganya, mengenal tetangganya dan lingkungannya, dia bisa memahami. Oke, dalam kehidupan ini ada apa saja, ada siapa saja. Di dalam relasi dia dengan keluarganya, dengan tetangga, dengan lingkungannya, kehidupan masyarakat itu ada banyak urusan. Nah, dia mengenal sekian banyak orang di sekitarnya dan dia mengenal sekian banyak urusan yang ada di dalam kehidupan manusia tersebut. Disitulah kemudian dia akan mulai mengenali, oh dalam kehidupan manusia itu ada keperluan-keperluan, ada urusan-urusan, ada aktivitas-aktivitas, ada kemudian interaksi saling memberi manfaat. Seperti itu. Dalam interaksi saling memberi manfaat itulah muncul apa-apa yang kemudian kita sebut sebagai pekerjaan. Jadi pekerjaan itu muncul di tengah kehidupan manusia yang ada berbagai kebutuhan dan kemudian antar manusia ini saling membantu. Ketika saling membantu itulah ada interaksi, ada transaksi. Dan ketika itu ditekuni secara lebih berkelanjutan, muncullah konsep di pikiran manusia yang namanya pekerjaan. Seperti itu. Siapa sih yang di rumahnya nggak ada yang masak? Rata-rata kan ya ada yang masak di rumah itu. Mbah minimal siji gitu kan. Satu orang lah minimal. Ada aja gitu. Tapi ketika semua orang masak, kenapa ada orang yang disebut sebagai juru masak dan koki? Ketika semua orang menghitung uang, kenapa ada orang yang kemudian kita sebut sebagai bendahara, akuntan? Sebenarnya kan yang mereka kerjakan adalah hal-hal yang juga dikerjain oleh orang lain gitu. Bedanya di mana? Bedanya adalah mereka mengerjakan aktivitas tersebut, menghitung uang, sesuatu yang dilakukan oleh semua orang sebenarnya. Mereka mengerjakannya secara lebih konsisten,
secara lebih baik dengan menggunakan skill tertentu, metodologi kerja tertentu, dengan akumulasi pengetahuan tertentu, sehingga mereka menjadi ahli. Dan keahlian itulah yang kemudian mereka tawarkan kepada publik. Bapak Ibu, inilah manfaat lebih yang bisa saya berikan. Barangkali Anda membutuhkan kemampuan saya ini, saya siap membantu Anda. Pada awalnya semua pekerjaan itu dilakukan dan diberikan kepada orang lain manfaatnya itu secara sukarela. Awalnya semua sukarela. Seperti itu. Lama-kelamaan misalnya ya ada orang yang terampil kalau merawat luka, anak tetangga luka, diobatin. Asal mulanya orang ada pekerjaan tabib, kemudian tabib ini kemudian menjadi dokter, asal mulanya kan begitu. Ada orang yang mau menekuni ini kalau ada orang luka dan sakit mesti diapain. Merawat orang sakit itu kan dilakukan oleh setiap keluarga. Merawat orang sakit. Tapi kemudian kenapa ada yang namanya dokter dan perawat? Gitu kan? Karena ketika kita bermasyarakat, akhirnya kita butuh daripada tak rawat sendiri, padahal saya nggak benar-benar ngerti cara yang benar ngerawat itu gimana sih? Akhirnya kita nanya, ada nggak sih yang benar-benar ngerti? Sorry itu saya ya, ini mohon maaf teman-teman, saya ngambil contohnya yang agak gila nih sedikit. Tahu nggak sih cara ngerawat bisul? Gimana caranya ngerawat jerawat? Coba. Kita semua kan pernah kena jerawat kan? Gitu. Sementara ya terus kita yang laki-laki lah, nah saya gila nih laki-laki aja lah. Yang laki-laki itu seumur hidup pernah lah bisulan gitu kan. Iya kan? Ada yang tahu ngurusnya, ada yang nggak tahu gitu. Ya kan kita butuh nyari siapa nih yang beneran tahu cara ngurus. Akhirnya kita mendatangi, tuh loh kata orang, bapak itu, mbah yang itu bisa ngobati. Nah sejarahnya begitu rekan-rekan. Akhirnya menjadi pekerjaan. Asal muasalnya ya karena ingin saling menolong orang lain, saling tolong menolong, memberi manfaat buat orang. Karena ditekuni, akhirnya lama-kelamaan orang, kita bikin akad saja ya, tolong bibi saya ini dirawat sama jenengan. Tapi soalnya bibi saya ini sakitnya cukup berat, jadinya nggak bisa cuma dicek sekali, ditiup, sembuh gitu nggak bisa, gitu kan, harus dirawat lama. Karena ini pasti melelahkan dan menggunakan waktu Anda. Kita bikin kesepakatan saja ya, saya menyediakan sekian dana untuk perawatan bibi saya yang sakit ini. Oh baik kalau begitu. Jadi kita ada perjanjian. Saya akan bertanggung jawab atas bibi Anda yang sedang sakit. Begitu ya. Saya akan dampingi insya Allah sampai sembuh. Nah sekarang yang begitu disebutnya dokter. Gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya coba deh Anda lihat aja ke lingkungan Anda. Kalau Anda tidak sempat melakukan itu, ya wajar umur 18, 20, bingung mau ngapain. Begitu. Jadi sebenarnya awal mula itu adalah justru kita berinteraksi dengan dunia di luar sana. Berinteraksi dengan cara-cara yang benar tentu saja, dan itu tugas orang tua untuk mengajarkan kepada anak gimana sih cara berinteraksi yang baik, yang benar dengan masyarakat. Nanti lama-kelamaan, sambil itu kita juga semakin mengenal diri. Jadi mengenal diri itu justru dengan kita berinteraksi keluar sana. Kapan kita tahu kita adalah orang yang takut ketinggian? Ya setelah naik ke ketinggian kan. Seperti itu. Ada orang yang takut ketinggian itu karena trauma, ada orang yang memang bagi dia ketinggian itu memberikan stimulus biologis yang tidak nyaman. Kita tahu itu ya setelah ketemu dengan tempat yang tinggi. Begitu.
Ada orang yang kalau ketemu atau dikejar anjing lah ya, itu adrenalinnya terpacu dan justru dia jadi lebih berani, lebih bertenaga dan lebih. Nah, itu karakteristik itu baru akan diketahui oleh seorang anak ya kalau sudah dikejar anjing. Seperti itu. Gitu ya. Ya kalau nggak pernah beraktivitas di rumah aja, diam aja dalam ruangan gitu ya. Tapi merasanya aku kan belajar browsing gitu ya, ngerjain soal gitu terus. Kok itu agak-agak mengkhawatirkan saya kira. Gitu ya. Jadi berinteraksi dengan dunia luar sana, nanti kita bertemu dengan berbagai macam aktivitas, kita punya experience langsung. Kita tahu mana aktivitas yang menyenangkan, mana aktivitas yang mudah. Sambil jalan kita juga makin kenal diri kita. Oh ternyata pikiran saya kalau merespon situasi seperti ini, pikiran saya begini. Situasinya seperti itu, pikiran saya begitu. Begitu ya. Jadi kita mengenal diri justru setelah diri kita itu dihadapkan dengan realita. Begitu. Kayak kita kalau mau paham sebuah bola itu seberapa daya lentingnya, ya lemparin bolanya. Kena tembok, dia melenting. Oh ini ternyata bolanya kempes ini. Nah, baru tahu gitu. Bola futsal dengan bola sepak bola biasa kan beda. Bola futsal itu pantulannya sedikit. Ya, jadi kalau dijatuhkan ke lantai dari ketinggian 1 meter, kalau bola biasa itu mantulnya bisa setengahnya, dari jatuhkan 1 meter. Bola futsal itu mantulnya nggak sampai 10 cm. Jeduk gitu. Kayak ngelempar batu. Kayak gitu. Ya kita baru tahu bahwa bola futsal seperti itu ya kalau bolanya sudah dilempar. Cuma dipegang-pegang aja nggak benar-benar kebayang. Lemparin, oh begitu. Nah itu sama tentang diri kita. Jadi ini yang menjelaskan mengapa kan. Seorang pemuda yang dalam hidupnya sudah banyak pengalaman, beraktivitas, berperan, berinteraksi dengan masyarakat, ketemu banyak orang, beragam kegiatan, dia akan secara alami lebih mudah untuk tahu. Jadi aku mau menekuni yang mana? Yang mau ditekuni lebih lama, lebih terampil, jadi lebih hebat, gitu ya. Ngerjain ini sampai tua mau nggak? Mau gitu ya. Ada yang seperti itu. Ada orang yang misalnya senang dengan utak-utik, perkakas, kemudian dia bisa bikin meja, kursi, pokoknya mebel lah seperti itu. Sampai tua mau nggak? Mau. Kayak gitu. Udah, berarti udah ketemu. Seperti itu. Itu semua didapat dengan berinteraksi langsung dengan realita dan semua kegiatan produktif yang ada di lingkungan kita. Seperti itu. Jadi rekan-rekan sebenarnya begini kalau dalam perspektif saya ya. Apakah Anda sekolah ataupun tidak, apakah Anda kuliah ataupun tidak, itu nggak penting buat saya. Dan saya kira itu karena apa? Karena itu sifatnya tambahan saja. Gitu ya. Silahkan Anda kalau mau sekolah, silahkan saja. Tapi pastikan dalam hidup Anda itu menjalani kehidupan mulai dari apa-apa yang memang wajib Anda lakukan dalam hidup Anda sebagai kewajiban pribadi. Misalnya kewajiban sebagai hamba Tuhan itu sudah jelas. Kemudian kewajiban kita sebagai anak dalam keluarga, kewajiban kita sebagai anggota masyarakat. Lakukan kewajiban itu, Anda akan berinteraksi dengan orang lain. Saya berani pastikan. Ketika Anda berinteraksi dengan orang lain, Anda belajar berperan, memberi manfaat, Anda menjalankan tugas Anda. Anak punya tugas membantu orang tua. Pasti ketemu dengan aktivitas-aktivitas produktif yang ada di rumah. Mulai dari, ayo sana kamu rapikan meja makan, kita semua mau makan. Aktivitasnya menata, merapikan. Ayo sana kamu coba lipat pakaian yang baru dari mesin cuci. Sudah kering? Belum, gantung lagi. Habis itu ini coba yang kotor disapu. Ayo masak, mau masak apa? Seperti itu. Itu dari situ, dari rumah. Habis itu ke tetangga. Itu tetangga lagi benerin genteng.
Kamu sana bantu angkut-angkut gentengnya. Nanti kamu naik, ayo coba pasang genteng. Ketika naik, kata tetangganya, nak, hati-hati ya gitu. Nah, kelihatan nanti yang memang sifatnya hati-hati itu dengan sifat yang ceroboh, yang yakin nggak apa-apa, naik aja, tahu-tahu terprosok, prok jatuh gitu kan. Ketahuan nanti sifatnya seperti itu. Begitulah. Terus dia itu jadi pertanyaan, sekolah itu buat apa? Sekolah itu buat nambah knowledge. Knowledge apa? Ya knowledge yang Anda butuhkan dalam hidup. Tapi ya Anda mesti tahu dulu knowledge apa sih yang benar-benar Anda butuhkan. Saya tidak berkata bahwa terus gimana, apa emang sekolah itu knowledge-nya nggak bermanfaat gitu. Bermanfaat. Pertanyaannya, sesuatu itu baru bermanfaat jika memang Anda butuhkan. Begitu. Jadi ada pengetahuan-pengetahuan yang bagus kok. Tapi kalau ternyata itu tidak relevan bagi hidup Anda, ya Anda tidak membutuhkannya. Berarti pengetahuan itu tidak bermanfaat bagi Anda. Seperti itu. Ada yang pernah mempelajari bahasa Jepang? Di antara teman-teman di sini? Saya belum pernah, dan saya kira wajar saja kalau sampai tua nggak pernah belajar bahasa Jepang. Saya maksudnya ya. Dan saya kok ya yakin kayaknya ya nggak apa-apa gitu. Nggak dosa gitu kan. Dan saya tidak melewatkan sebuah kesempatan yang sangat berharga gitu. Enggak, saya nggak merasa seperti itu. Begitu. Saya merasa kalau saya melewatkan belajar bahasa Arab yang serius, nah ya kalau itu ya. Itu kan konteks ya. Nah, jadi rekan-rekan, dalam kesempatan kali ini kalau boleh saya garis bawahi ya. Kemarin kita sudah banyak bicara soal modal karir. Pengalaman, keterampilan, bakat, kekuatan, pengetahuan, sikap, kedewasaan. Semua yang ada di dalam diri kita. Itu namanya modal karir. Saya sebut saja begitu. Ya, semua sumber daya. Kayak orang mau bisnis kan. Bisnis masih punya modal. Tapi saya nggak punya uang, Pak. Ya nggak apa-apa. Kamu mulai bisnis nggak mesti modalnya uang. Modalnya apa? Modalnya reputasi. Kamu dipercaya nggak sama teman-temanmu? Dipercaya, insya Allah. Ya udah, bilang aja ke teman-temanmu. Mau nggak fotokopiannya aku yang ngurus? Tapi nanti aku ngambil keuntungan, boleh ya uang jasa urus fotokopi. Dari setiap orang aku ngambil 2.000 aja. Ya kalau sekelas ada 50 orang kan dapat 100.000, lumayan. Seperti itu sudah berbisnis itu. Nah, sama berkarir juga ada modal. Modalnya seperti yang tadi saya katakan. Di sisi lain teman-teman, selain ada modal karir, ada yang namanya konteks dari hidup Anda. Konteks itu juga sangat penting untuk memperjelas jadi Anda itu mesti ngerjain apa. Apa yang bisa direkomendasikan sebagai karir Anda. Misalnya ya, adalah hal yang wajar jika di keluarga Anda, apalagi orang tua Anda, punya bisnis, kemudian Anda mempertimbangkan atau Anda memang diminta untuk meneruskan bisnis tersebut. Sangat wajar, kenapa? Itu konteks hidup Anda. Lah terus di mana dong ruang kebebasan saya untuk memilih? Anda diminta meneruskan bisnis orang tua. Tapi kan di bisnis itu Anda bisa memilih menjadi penjual atau tenaga selling marketing. Anda bisa menjadi bagian keuangan, finance-nya. Anda bisa jadi bagian produksinya. Anda bisa menjadi bagian administrasinya. Anda bisa menjadi bagian manajerialnya. Terserah. Jadi meneruskan bisnis usaha orang tua itu adalah konteks karir Anda. Tapi posisi persisnya dilihat dari bakat dan kekuatan Anda. Dari situ kemudian Anda memutuskan, berarti aku mau kuliahnya ke manajemen aja deh. Karena saya akan melanjutkan bisnis orang tua saya. Oh bagus itu. Sangat bagus ya. Jadi
Konteks itu penting. Seperti juga misalnya kalau Anda senang dengan topik-topik pengembangan diri ya. Coba Anda bertanya kepada diri Anda dan Anda lihat realita di sekitar Anda. Konteks Anda apa nih? Ini sebenarnya asik kalau ada Coki nih, cuma Coki siang hari ini tidak bisa bergabung. Ya. Salah satu yang saya lihat pada diri Coki maupun pada diri saya, kami punya konteks yang memperjelas kami sebagai orang dengan tipe kekuatan edukator itu mau ngapain sih dengan tipe kekuatan kami ini. Konteksnya Coki ya keluarga muda. Begitu. Saya juga merasa seperti itu. Jadi saya mensupport teman-teman saya sesama keluarga muda untuk bagaimana sih membangun kehidupan sambil menjalankan amanah mengelola keluarga, sambil mengembangkan karir misalnya, mengembangkan bisnis dan sebagainya. Begitu, itu namanya konteks. Di mana Anda dibutuhkan. Hanan kan posisi sekarang di Depok ya, betul enggak? Bogor, Kang, Bogor. Bogor ya, Bogor. Bapak Ibu tinggal di mana? Kendal. Kendal. Nah itu, sampai kapan di Bogor? Apakah satu saat akan balik ke Kendal? Itu konteks. Begitu ya. Bisa saja misalnya Hanan itu kalau di Bogor, Hanan menggunakan tipe kekuatan sebagai edukator, motivator misalnya. Begitu balik ke Kendal, yang digunakan tipe kekuatan yang lain bisa saja. Selama masih merupakan tipe kekuatan kita. Seperti itu. Itu konteks ya. Jadi kita itu dibutuhkan untuk berperan apa, di mana, oleh siapa. Itu sangat penting untuk membantu kita menentukan what should I do in this life. Jadi sebenarnya berkarir itu adalah menjawab pertanyaan itu aja kok, sebenarnya sederhana. What should I do in this life? So, kata Pak Ustadz, ya kamu mesti sholat. Oke, manut gitu kan. Apalagi Pak Ustadz, mesti ngaji. Oke, apalagi ngajeni wong tua, menghormatin orang tua misalnya. Oke, manut Pak Ustadz. Apalagi memuliakan tetangga. Oke, manut. Apalagi taat sama pemimpin, siap. Apalagi santuni orang miskin, siap. Apalagi Pak Ustadz. Habis itu Pak Ustadz, apalagi ya, segitu yang tadi udah banyak. Oke, habis itu nanya lagi ke yang lain. Nanyanya ke bapak kita, bapak kita punya bisnis. Jawabannya akan nambah. Apa yang mesti kita lakukan dalam hidup Pak? Ya ini, bisnisnya bapak terus nol. Bagian mana? Kamu bagusnya keuangan deh. Kamu soalnya dikasih uang sama bapak tuh loh. Buat beli sepatu. Kasih 500.000. Sepatunya harganya 350.000. Lah kok 150.000-nya dikembalikan tuh loh. Kamu tuh kok baik banget toh. Mbok tintek kayak ngono loh. Kadang-kadang orang tua kan pengennya, udahlah anaknya nikmati yang udah dikasih. Enggak usah Pak, ini uangnya dikembalikan. Matur nuwun. Sepatunya 350.000. Ini anak koyo apik banget. Ya wis, nah dah nih, makasih. Yaudah kamu bagian keuangan. Kan nambah ya. Apa yang mesti lakukan dalam hidup? Ya, bagian keuangan. Lah terus, pripun Pak? Bagaimana saya di bagian keuangan? Anak baru loh. Ya udah sana kamu kuliah. Biar dapat ilmunya. Atau sana kamu kursus. Ikut training sama Coach Fahmi. Macam-macam lah. Gitu ya. Jadi nambah pengetahuan keterampilan. Itu setelah kita tahu sebenarnya kita tahu punya kewajiban apa sih. Mesti ngerjain apa. Nah, teman-teman, yang paling membingungkan itu memang kalau tidak ada satupun di sekitar kita. Baik individu, sekelompok orang, atau sekelompok masyarakat yang memberikan pesan kepada kita, aku tuh dibutuhkannya apa sih? Pasti bingung. Gitu ya, kalau pikiran kita, perasaan kita tidak menangkap. Di luar sana itu minta apa dari kita? Kalau kita kan sholat, kita nggak bingung. Udah jelas kok. Sama Tuhan disuruh sholat 5 waktu sehari minimal. Gampang kan? Kerjakan. Habis itu apa yang kita lakukan? Ya kita kan sekolah juga. Belajar juga cara sholat gimana, bacaannya gimana. Gitu kan?
Jadi jelas gitu. Minta apa gitu. Nah, kalau dalam aktivitas produktif dalam pekerjaan tadi. Kan keren kalau orang jadi dokter itu karena dia memang menyadari dan merasakan memang saya itu diminta untuk menjadi dokter dan memang saya merasa potensi saya bisa menjawab permintaan itu. Teman-teman di sekitar kita, permintaan itu banyak sekali. Permintaan untuk mengembangkan teknologi digital, permintaan untuk mencari energi terbarukan, permintaan untuk menjadi pemimpin dan anggota dewan yang adil, yang amanah, yang jujur, tidak korupsi, itu ada. Permintaan untuk menjadi para trainer banyak, permintaan untuk menjadi dokter yang sangat ahli ada, permintaan, banyak permintaan itu semua. Kita mau menjawab permintaan yang mana? Tentu kita mengukur diri, melihat permintaan yang ini yang bisa aku jawab. Yang mana kalau aku menjawabnya, aku bisa memenuhi apa yang diminta. Begitu ya. Saya waktu tahun 2013 membantu Pak Ridwan Kamil di kampanye beliau menjadi wali kota. Alhamdulillah saya dan tim merasa kami sudah menjalankan tugas dengan baik. Ukurannya bukan sekedar bahwa beliau itu ya terpilih ya. Bukan soal terpilihnya sebenarnya, tapi lebih karena kami merasa berhasil mengenalkan ya sosok Pak Ridwan Kamil yang semula tidak dikenal, itu dikenal masyarakat, dan dikenal itu memang karena beliau punya kemampuan sebagai seorang penata kota, begitu ya. Memang jadi bukan sekedar tokoh politik antah berantah gitu ya, tapi memang secara kekuatan kompetensi Kang Emil juga nyambung. Beliau beliau arsitek yang kemudian pasca sarjananya adalah Magister of Urban Design, tata wilayah kota, kurang lebih begitu. Dan memang beliau punya kepedulian lah terkait tata ruang, begitu ya, penghijauan dan lain sebagainya. Kami dukung, terpilih. Begitu terpilih, di tim relawan ini ada diskusi siapa yang siap bantu Kang Emil ketika beliau sudah sehari-hari bertugas sebagai wali kota, karena beliau tetap membutuhkan tim di dalam pemerintahan sana dari yang muda-muda ini. Itu kan permintaan. Kalau dilihatnya dari perspektif, wah ini peluang untuk mendapatkan yang tadi saya bahas di awal, mendapatkan jabatan dan sebagainya. Itu orang bisa rebutan itu. Tapi di situ saya mikir, saya kalau ngambil peluang itu atau mengambil penawaran atau permintaan itu, menjawab itu, bisa nggak sih sebenarnya? Disitulah saya berkaca dan melihat potensi kemampuan saya. Di situ saya yakin, saya nggak akan mampu. Kenapa? Karena kemarin ketika saya bantu Kang Emil itu di luar pemerintahan sebagai relawan. Sistem kerjanya kreatif, informal, dinamis. Begitu di dalam pemerintahan, birokratis, formal, banyak rutinitasnya, buat saya itu enggak cocok. Ya udah, ambil. Gitu. Jadi mudah untuk menjawabnya karena di satu sisi juga kenal ya. Begitu rekan-rekan. Jadi modal karir sangat penting. Namun konteks juga kita harus berhasil menemukan konteks kita. Gitu ya. Jadi Hanan misalnya, monggo direnungkan, dibutuhkan oleh masyarakat di Bogor, Jabodetabek, ataukah dibutuhkannya di Karesidenan Semarang gitu ya. Semarang, Kendal, Batang, kemudian Demak, Kudus dan sekitarnya. Seperti itu. Itu nanti ya hanya bisa dijawab oleh Hanan sendiri, orang lain tidak tahu. Begitu. Ya kami sih ikut doain aja. Nek terkenal wis lali ngono ya. Gitu ya. Itu aja. Nah, itu konteks. Paling enak kalau kita sudah tahu kekuatan kita dan kita sudah menemukan konteks di mana kita dibutuhkan dan kita bisa berperan.
rasanya itu meant to be. Rasanya itu seperti rasanya betul-betul seperti ya diciptakan untuk konteks tersebut ya. Seperti diarahkan memang dirancang untuk memang ya untuk itulah gitu ya. Begitu kira-kira. Begitu ya. Itu rekan-rekan. Jadi mencari konteks itu saya kira penting sekali. Oke, rekan-rekan. Jadi dari saya itu ya review pertama yang saya berikan. Silahkan dari teman-teman barangkali ada yang mau sharing atau mau bertanya, berdiskusi, dipersilahkan. Seluruhnya diperkenankan. Begitu ya. Saya sambil cek juga, jangan-jangan ada yang nanya malah di grup WhatsApp, jadi saya akan cek juga ya. Ini ada pertanyaan di chat nih, Kang. Oke. Dari Yasmin. Kemarin sempat nanya desain yang kalau dikaitin sama tesnya cocok ke arah bisnis desain. Kalau misalnya bidang yang nggak di bisnis, kira-kira cocoknya di mana ya? Yasminnya ada, Yasmin? Bisa bersuara aja. Ya, supaya bisa memperjelas juga maksud pertanyaannya. Ada. Halo? Ya, silakan. Iya, jadi kan kemarin aku sempat nanya kan yang aku sebenarnya desainer tapi hasil tesku desainnya putih gitu. Cuman kemarin kan aku bilang aku tertarik ke bisnis juga. Terus Kang Firman sempat nyaranin ya udah bikin kayak dekor rumah gitu. Cuman aku terus sempat mikir lagi apa bisa ya tetap di bidang desain aja gitu, nggak berkaitan dengan bisnis atau apa gitu. Baik, sebenarnya begini ya, sebenarnya ketika desain sebagai desainer itu bekerja secara profesional, sebenarnya sih otomatis itu jadinya bisnis ya. Bedanya ini ada bisnis dalam arti kita membentuk badan usaha yang secara aktif misalnya punya target penjualan begitu ya, secara periodik membuat perjanjian kerjasama dengan klien dan sebagainya, ada timnya. Dengan yang ditekuni secara personal saja, yang ditekuni secara personal juga sebenarnya itu bisnis juga begitu ya. Tapi memang misalnya saya fokus berkarya aja deh gitu, saya nggak perlu terlalu mikirin nyari klien, nyari project gitu. Nanti juga kalau karya saya bagus, orang suka, bakal datang dengan sendirinya. Bisa juga seperti itu. Begitu ya. Jadi yang penting berkarya, tapi memang perlu dipikirkan bagaimana karyanya itu diketahui oleh publik. Karena hanya dengan cara itulah orang akan meminta jasa kita sebagai desainer seperti itu. Jadi kalau mau tetap di desainer saja, bisa begitu. Apakah misalnya yang kalau di luar bisnis tapi di luar desain misalnya ya, di luar dua-duanya, nah itu dikembalikan saja kepada hasil assessment dari Yasmin, itu persisnya seperti apa, lihat tipe-tipe kekuatannya. Misalnya kalau ada di bagian administratornya bagus, kalau misalnya bagian treasury-nya bagus, itu nanti misalnya menyentuh bagian ilmu atau keterampilan peran-peran terkait pengelolaan keuangan, bisa saja. Kalau misalnya memang ada tipe kekuatan yang tadi saya sebutkan, administrator dan treasury.
Seperti itu. Jadi Treasury ada sih. ya, nah itu treasury itu bisa dikembalikan ke kalau di luar konteks bisnis dan di luar konteks desain ya. Ditentukan saja ini treasury-nya ini ingin ngurus apa. Nah, menariknya kalau ngurus keuangan sebenarnya balik lagi ke bisnis. Seperti itu. Aku sih thinkingnya dua-duanya kuningnya banyak sih. Di thinking. Terus kan kalau misalkan kemarin tuh aku sempet ngisi ini tuh aku emang lagi agak nggak terlalu akrab dengan dunia desain sebenarnya. Apa itu sebenarnya ngaruh juga. Jadi karena itu terus hasil tesku desainingnya jadi putih gitu atau gimana? Kalau di assessment talent mapping yang lengkap ya. Aku sih yang lengkap sih. Ya, kalau hasil assessmentnya itu yang lengkap, di mana pertanyaan terkait desain, terkait bakat ideation ya, itu terlepas pengalamannya sudah banyak atau tidak, biasanya memang sudah menggambarkan kalau bakat ideation memang di hasil assessmentnya biasa ya berarti memang dorongannya seperti itu dan ada bakat-bakat lain yang dorongannya lebih kuat. Nah, seperti itu. Namun memang bagaimanapun juga cara paling konkret untuk kita mengetahui bakat dan kekuatan kita ya memang dengan mencoba langsung dengan pengalaman langsung. Seperti itu. Jadi tidak perlu sebuah hasil assessment itu membuat kita merasa perlu mengabaikan atau meng-cancel ya rencana atau ketertarikan kita terhadap satu bidang. Kita mau nyoba satu bidang, tapi kata assessment begini, ya udah nggak jadi deh. Nggak harus ya, nggak harus jadi berarti harus di-cancel, enggak gitu. Kalau mau coba, coba aja seperti itu. Karena dengan mencoba kan lebih diketahui kenyataannya. Karena assessment itu kan ada unsur prediksinya ya. Yang namanya prediksi dia adalah perkiraan. Supaya kita nggak cuma ngira-ngira, coba langsung. Seperti itu. Gitu sih. Jadi kalau tertarik dengan beberapa katakanlah ya beberapa beberapa aktivitas, saya kira tidak ada salahnya ya dicoba saja. Gitu. Oke, Kang. Makasih, Jadi Kang. kalau di hasil assessment yang lengkap bisa dilihat di bagian yang ketiga, itu juga ada potensi aktivitas, potensi kekuatan ya. Nah di sana ada hal-hal yang tidak terkait, hal-hal yang lebih detail. Jadi kalau mencari yang tidak terkait dengan desain, tidak terkait dengan bisnis, ya kita bisa pertimbangan yang di wilayah itu. Begitu. Itu yang di halaman 13 ya, Kang? Iya betul. Oh ya. Betul. Seperti itu. Jadi misalnya seperti typewriting, senang nggak menulis? Tapi menulisnya ini memang bukan penulisan yang writing dalam arti membuat cerita gitu ya, bukan. Tapi lebih ke aktivitas ya mengetik begitu ya. Kemudian ada operating, ada auditing, gitu, ada assembling. Nah ini dicoba saja. Keuangan sih terlihat di sini ada beberapa kaitan aktivitasnya. Visioning itu tuh termasuk kayak analis gitu ya, visioning. Enggak, bukan. Kalau visioning itu ya memang membuat rencana ke masa depan. Oh, rencana. Seperti itu. Jadi aktivitas-aktivitas perencanaan visioning itu. Kalau dilihat semata-mata dari sini, misalnya tertarik dengan saya ingin menjadi perencana keuangan misalnya. Bisa juga. Begitu ya. Jadi nanti memberikan jasanya kepada orang dalam bentuk memberikan saran-saran terkait perencanaan keuangan, bisa. Seperti itu. Ya, baik. Sama-sama. Terima kasih kembali. Oke, silakan rekan-rekan kalau ada yang mau bertanya. Saya sambil jalan sambil melihat barangkali ada yang bertanya di grup WhatsApp ya.
Rekan-rekan, apakah ada yang sudah sempat mendetilkan bisnis model kanvas yang kita singgung di pertemuan ke-7 kalau tidak salah, ya, bisnis model kanvas, di mana di situ rekan-rekan bisa melihat satu skema menyeluruh, ya, rancangan karir Anda, dimulai dari menentukan secara spesifik aktivitas, ya, aktivitas inti dari profesi Anda, pekerjaan Anda, karir Anda. Kemudian aktivitas ini sesungguhnya memberi manfaat apa sih? Apa yang ingin Anda berikan kepada orang dengan aktivitas tersebut? Berikutnya, ya, persisnya Anda melakukan ini buat siapa? Siapa konsumen Anda? Siapa yang mendapat manfaat? Begitu, ya, langsung dari aktivitas Anda. Nah, kalau sudah jelas siapa orangnya, bagaimana mereka bisa mendapatkan manfaat dari Anda? Diawali dari bagaimana mereka bisa tahu bahwa Anda punya keahlian tersebut, bisa memberikan jasa itu. Gitu. Itu, jadi sampai ke mereka, baru kita juga melihat ke belakang. Kenapa pilihannya adalah aktivitas itu? Apa sih potensi Anda? Apa sih yang Anda punya yang memang membuat pilihan ke aktivitas itu tepat, begitu. Nah, di sisi lain, untuk menopang ini semua dalam proses dan pertama Anda itu mesti mengeluarkan biaya apa, termasuk belajar, berlatih, itu adalah cost. Dan Anda melakukan itu semua, itu didukung oleh siapa? Apa dan siapa yang merupakan faktor-faktor pendukung yang penting, yang mana jika mereka tidak ada, Anda akan sangat kesulitan untuk menjalankan peranan Anda. Saya misalnya, kalau tidak ada talent mapping, kalau tidak ada Abah Rama, saya tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain secara profesional. Saya hanya bisa sekedar jadi teman ngobrol aja, gitu. Gitu kan. Ya kali ngobrol dibayar kan lucu, ya. Gitu loh. Tapi kalau ada assessment itu harus saya jelaskan. Dari hasil assessment tersebut saya kaitkan dengan karir dan sebagainya. Itu menjadi serangkaian aktivitas profesional. Bukan sekedar aktivitas personal dan bukan cuma interaksi interpersonal saja. Tapi itu adalah aktivitas profesional. Karena apa aktivitas yang saya lakukan? Metodenya seperti apa? Ya, metodologinya. Alatnya apa? Knowledge yang harus disediakan apa? Manfaat konkret yang saya berikan apa? Itu di sana jelas. Nah, faktor pendukungnya tadi, ini sangat penting dengan adanya talent mapping dan adanya Abah Rama buat saya. Maka saya punya kewajiban serta punya kebutuhan untuk bisa selalu mengakses talent mapping, bisa selalu berhubungan dengan baik dengan Abah Rama. Nah, apakah ada di antara rekan-rekan yang sudah sempat, ya, mendetilkan bisnis model kanvasnya? Kalau belum, saya kira ya why not, ini saatnya Anda lihat-lihat lagi, Anda buka-buka lagi bisnis model kanvas Anda. Jadi kalau ada mau pertanyaan terkait itu juga dipersilahkan, ya. Pertanyaan terkait bisnis model kanvas, seperti itu. Silahkan kalau ada yang mau bertanya ke topik itu. Baik, jika belum ada, saya mohon izin break 5 menit sejenak. Ya, saya perlu break sebentar. Kalau ada yang mau bertanya bisa di kolom chat, nanti pasti di ini kok sama Mas Yusuf, ya.
akan terlihat lah gitu oleh Mas Yusuf. Gitu Mas Yusuf, tak break dulu sebentar. Oke. Oke. Silakan ya rekan-rekan, terutama yang pemuda dan pelajar, dimanfaatkan. Kalau memang masih ada unek-unek tentunya terkait dengan kelas PPK ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang memang harus ditanyakan, silakan dimanfaatkan momentumnya. Untuk para observer, nanti sore bebas untuk bertanya ya, sesi sore nanti. Saya deh, Mas Yusuf mau nanya. Mau nanya langsung ya? Iya udah di chat dulu kali ya. Ditulis di chat Kalau dulu aja. langsung nanti aja nunggu Kang Firman, begitu Oke. sudah on lagi nanti langsung tanya, boleh? Siap-siap. Terima Oke. kasih.
Baik, sudah siap lagi. Tadi Hanan mau tanya katanya Kang. Oh, oke. Ya, silakan Nanan. Iya, terima kasih. Saya mau nanya, Kang. Mungkin pikiran ini juga muncul di antara teman-teman pemuda ya. Nggak tahu cuma saya atau banyak di antara teman-teman pemuda yang berpikiran seperti ini. Kalau saya sih kadang kan memang saya sendiri kan memang sudah alhamdulillah udah cukup mengenali diri saya, udah cukup ya belum belum begitu, cuman udah cukup banyak mengenali diri saya. Gitu kan. Tapi ada salah satu kekhawatiran adalah kekhawatiran ataupun ya intinya khawatir sebetulnya pekerjaan atau peran yang nanti diambil itu bisa nggak ya mencukupi ya kita nggak menafikan bahwa finansial dan kesejahteraan itu kita butuhkan semua orang gitu lah ya. Ya maksudnya lebih ke sebagai senior gitu kan Kang Firman dan Mas Yusuf juga udah ada dan melewati fase-fase kayak kamu gitu kan. Jadi gimana sih menyikapi hal itu karena walaupun kita udah memahami bahwa oh iya rezeki kan memang udah diatur, semua orang yang hidup pasti punya rezeki, semua orang yang hidup pasti Allah kasih rezeki kan memang kita udah meyakini itu, tapi di satu sisi kadang juga ya tetap muncul ya kekhawatiran terkait dengan finansial. Aku bisa survive nggak ya dengan hal ini? Apalagi nanti kalau misalnya udah punya anak, udah jadi ya, karena emang anaknya visioner banget, jadi bisa nggak ya gitu loh dengan hal ini, apalagi ya gitu deh. Jadi lebih ke khawatiran akan masa depan dengan peran ini gitu sih. Lebih ke situ sih Kang, mungkin bisa berbagi tips untuk tidak terlalu khawatir di situ sebagai orang yang sudah pernah melewati masa-masa di umur kita gitu. Terima kasih Kang. Baik, terima kasih Hanan. Pertanyaannya sangat relevan ya, saya kira. Jawaban pertama adalah supaya tidak khawatir ya. Tidak khawatir dan lebih yakin ya. Ya, Oke. ya gitu. Baik, jawaban pertama adalah tanamkan aja dalam pikiran kita. Pikiran itu urusan suamiku, gitu ya. Itu yang pertama. Serius, betul. Betul loh. Iya. Karena ini saya jawab begini karena yang nanya Hanan gitu kan. Kamu maksud saya gini loh. Iya. Pertanyaan ini kalau muncul di kepala laki-laki sama muncul di pikiran perempuan, jawabannya nggak persis sama, begitu ya, tidak persis sama, gitu. Jadi jawabannya kalau yang bertanya perempuan itu nggak persis sama lah. Kalau laki-laki beda lagi. Itu yang jawaban pertama. Jawaban kedua, Abah Rama pernah bilang bahwa kita itu kan percaya tapi nggak yakin, gitu. Percaya nggak bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang terjadi secara kebetulan, begitu ya. Tuhan itu maha berkehendak. Kita percaya, gitu. Yakin nggak? Enggak, gitu. Nah, gimana supaya dari percaya jadi yakin? Salah satunya menurut saya adalah secara psikologis ya. Ada cara spiritualnya, saya jelaskan cara psikologisnya dulu. Bersedialah menerima kerentanan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gunakanlah apa yang kita percayai tadi, digunakan. Ini seperti begini. Hanan pernah flying fox? Iya, pernah. Pernah ya. Waktu mau meluncur, dijelaskan kan sama instrukturnya, ini kamu sudah menggunakan body harness, sudah ada pengaman, semuanya sudah terpasang dengan baik. Percaya enggak? Iya, percaya. Percaya. Tapi masih takut. Masih takut kan? Iya. Lompat enggak? Iya, lompat udah kepalang, udah nanggung. Nah, coba dipikirkan lagi. Kebiasaan
ya udah deh lompat, kenapa? Nanggung. Nah, itu cara memilih yang menurut saya itu cara memilih yang buruk ya. Serius gitu. Jadi Ya. jadi orang itu tidak memilih sepenuhnya, orang membiarkan dirinya seperti dipilihkan oleh situasi. Nanti kalau ada apa-apa mau nyalahin siapa? Orang cenderung jadinya blaming others, blaming something outside him or outside her. Ketika cara milihnya seperti itu, lawang tadi tanggung sudah kadung jebule kok aku mati gitu kan. Gitu. Nah, tiba mati ora iso komplain jane kan. Itu. Nah, jadi kalau saya ketika itu, kenapa saya tetap mau meluncur? Pertama, saya sudah percaya pada instruktur dan saya mau menggunakan apa yang saya percayai tadi. Saya gunakan dalam bentuk ya saya bertindak gitu. Ketika bertindak, tali tadi kan, saya kan percaya tali ini kuat. Iya. Tak buktikan dengan cara lompat. Begitu lompat, terbukti tali tadi kuat menahan tubuh kita. Kita merasakan momen yang nyata, kepercayaanku terbukti. Kita menjadi yakin. Begitu. Jadi yakin itu memang untuk manusia butuh pembuktian. Nah, Oh iya. ya bahkan Nabi Ibrahim saja kan, Nabi Musa saja kan, nabi-nabi itu dari percaya menjadi yakin itu ada prosesnya. Begitu. Contoh lain, kenapa saya seringkali mendorong teman-teman yang udah resign aja gitu. Kenapa sih? Karena itu momen, sebenarnya saya tuh sedang mengkondisikan teman-teman untuk dapat experience, membuktikan apa yang kita percayai, terbukti benar, dia menjadi keyakinan. Jadi kalau percaya itu seperti senyawa-senyawa yang sudah berkumpul. Terus kata guru praktikum kita, ini kalau kamu campur, nanti coba deh, bakal jadi asam sulfat misalnya. Percaya Pak? Percaya Pak, percaya. Dicampur enggak? Enggak, misalnya. Percaya enggak? Percaya. Kok enggak dicampur? Enggak usah, Is. Yakin enggak? Enggak yakin. Tapi coba dicampur. Oh, betul ternyata. Jadi kepercayaan itu digunakan, barulah itu menjadi keyakinan. Ketika kita menggunakannya, termasuk di dalam prosesnya kita menerima, bersedia menerima resiko dan kerentanan tadi. Gimana kalau ternyata balik lagi, tinggal ini kita percayain sama siapa. Kalau percayanya sama tadi instruktur, ini kan yang tak percayai manusia, masih mungkin salah nggak kalau manusia? Ya kan, masih mungkin. Tapi kalau Tuhan, mungkin salah nggak? Ya udah, berarti ya udah gitu, resign aja. Gitu loh. Nah, masalahnya adalah kita itu menurut saya kita tuh tidak pernah betul-betul berusaha membedakan ketika urusannya sama manusia dengan kita urusan sama Tuhan gitu loh. Kan nggak sopan. Urusan sama Tuhan kok ragu itu nggak sopan menurut saya. Karena berarti kita masih menyamakan di emosi kita. Ini janjinya siapa? Janjinya suamiku. Percaya. Oh percaya suamiku. Ini janjinya siapa? Janjinya Allah. Percaya nggak? Ya tapi kan. Nah gitu. Malah masih lebih percaya sama suami daripada sama Allah. Gitu ya. Jadi ya masih dibuktikan. Masih dicoba gitu. Itu yang kedua ya, itu baru yang kedua, tenang aja. Gitu ya. Jadi ada exercise-nya sehingga kepercayaan itu menjadi keyakinan. Anak muda yang kurang exercise hidup, shaking, percaya tapi nggak yakin, masih galau, nggak yakin, ragu gitu, tak ajak pindah nang Jogja, ora pindah-pindah gitu kan, misalnya.
Enggak, ini guyon-guyon. Enggak salah maksudnya. Misalnya ya, seperti itu. Itu exercise-nya. Berikutnya yang saya kira sangat penting juga adalah ketika orang nggak yakin nanti gimana gini. Karena teman-teman Anda belum punya keterampilan hidup, life skill, sehingga Anda tidak yakin dengan kemampuan Anda dalam menghadapi kehidupan day by day. Life skill seperti apa yang saya duga Anda belum punya? Keterampilan untuk melihat realita Anda hari ini, kemudian melihat apa yang resources yang Anda miliki hari ini, dan dengan apapun yang ada di hari itu cukup. Itu life skill. Boleh Bisa dulu, nggak? Kemampuan untuk menghadapi hari ini, untuk melakukan apa-apa yang mesti dilakukan di hari itu berdasarkan sumber daya yang ada di hari itu. Itu kurang life skill-nya. Jadi nggak yakin. Contoh, hari ini istriku, anakku mesti makan. Ngecek di aplikasi, di rekening ada 400 juta. Beres kan? Beres, nggak usah mikir lagi. Udah ada uangnya tinggal beli. GoFood, beres. Coba kalau hari ini istriku, anakku masih makan. Ngecek rekening. Mau ngecek apa? Rekeningnya nggak ada kok. Rekeningnya aja nggak ada. Buka dompet, yang ada uap. Ya. Gitu ya, uap air gitu ya. Dompetnya sudah lembab, saking nggak pernah dipakai. Kita menemukan banyak yang tidak ada, betul kan? Pertanyaannya, apakah Anda berhasil menemukan apa yang ada? Disitulah kesalahan sebagian besar teman-teman. Sibuk mikirinnya nggak ada. Lupa mengidentifikasi apa yang ada. Teman saya di tim Sayogya luar biasa. Saya sama sekali tidak ragu tentang life skill mereka. Dan malah saya merasa di bagian itu saya masih harus belajar dari mereka. Ada yang namanya apa tuh, kok saya tiba-tiba hilang. Bahasa Inggris, lali, deso aku. Bahasa biasa aja. Intinya gini, bukan nggak tahu ya, di rumah nggak ada yang bisa dimakan. Tapi kan perutnya sudah minta makan. Apa yang dilakukan? Keluar rumah. Ngapain keluar rumah? Ya lihat di luar rumah ada nggak yang bisa dimakan. Bayangkan Anda ke dapur, nggak ada sesuatu yang bisa dimakan di dapur, tapi kemudian Anda ke teras rumah, ke belakang rumah, ke pekarangan, ke semak-semak, kemudian Anda menemukan di semak-semak itu ada pohon talas. Semak-semak nggak ada yang punya, cuma selokan kali dari sungai, anak sungai gitu. Ada talas. Umbi talas bisa dimakan toh? Bisa kan? Ya udah makan itu. Masalahnya di situ. Masalahnya seperti orang yang nggak bisa berteman kalau nggak ada HP. Itu kan lucu. Saya tidak bisa berteman kalau nggak ada HP. Kalau nggak ada HP gimana saya mau ngobrol sama teman saya? Seperti itu. Itu seperti orang yang saya nggak bisa hidup kalau nggak ada uang 10 juta minimal di rekening. Kalau syaratnya segitu, ya repot. Begitu.
fokusnya tadi memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Dan menurut saya, ini buat Hanan nih khusus ya. Cari laki-laki yang kayak gitu, Hanan. Yang dia itu nggak clueless gitu ya, yang nggak buntu pikirannya dalam kondisi seminimal apapun. Tenang dek, tak kasih solusi. Oh kan mantep kayak gitu. Kayak gitu. Aku dengar kamu ketemu laki-laki kayak gitu, aku ikut bahagia. Weh, mantep. Bojone, mantep. Bareng ngono tak rekrut yang saya yoga kan mantep. Seperti itu loh. Jadi teman-teman, ketika Anda tidak yakin dan memang tidak punya keterampilan untuk menyadari apa yang ada dan memanfaatkan semaksimal mungkin dari apa yang ada, Anda akan selalu khawatir ketika resources sepertinya terbatas. Dalam ambang persepsi Anda, ini tuh di bawah standar saya. Tuh Anda pesimis gitu. Gitu ya. Jadi di satu sisi kita punya keyakinan rezeki itu pasti dijamin oleh Allah. Di sisi lain kita sadar bahwa rezeki kalau dalam bentuk makanan, makanan itu akan masuk ke mulut kita, masuk ke badan kita dalam bentuk makanan yang memang kelihatan oleh mata dan dikunyah oleh kita kan. Bukan tahu-tahu kenyang gitu loh. Seperti walaupun ada para wali gitu ya, para nabi itu bisa mengalami pengalaman spiritual seperti itu, nggak makan, tapi nggak lapar gitu. Ya kita masih jauh lah dari itu. Kita yakin, tapi di sisi lain kita punya life skill. Life skillnya tadi, apa yang bisa saya lakukan dengan segala sesuatu yang ada di sekitar saya. Saya masih ingat ketika tahun 2012, ya ketika saya memutuskan resign dari ITB Career Center. Maaf, sebelum itu. Ketika saya memutuskan resign dari profesi saya sebagai guru di SMA swasta, karena saya ingin bergeser dari pendidikan formal, persekolahan, ke perencanaan karir. Di tahun 2011, tepatnya. Ketika itu, ada hari-hari di mana saya nggak punya penghasilan sama sekali. Ketika tidak punya penghasilan sama sekali, what should I do? Betul-betul pengalaman nyata, istri anak saya yang mesti makan. Yaitu saya pikir, apa yang ada ketika itu? Dan sebenarnya, saya tuh nggak pernah kok hidup itu sampai kritis banget secara finansial. Karena even ketika itu saya nggak punya cash, nggak punya uang tunai, nggak punya uang untuk belanja. Saya masih ingat ketika itu saya dengan istri saya, kita ngobrol berdua sambil tertawa, getir ya. Lucu ya, kita punya TV, kita ada kulkas, kita punya motor, aku punya laptop, tapi kita nggak ada uang buat makan kayak gitu. Jadi apa yang saya lakukan? Ya saya punya kunci motor, ya tak pakai, ngapain ngojek? Ngojek jadi kurir barang dapat duit kan? Kalau mikirnya, gengsi, ITB ngojek tuh loh. Lah ya repot, gitu kan? Dibikin simpel aja lah, begitu. Apa yang mau kamu lakukan? Adanya apa? Motor, ya udah, manfaatkan motor untuk lakukan sesuatu yang produktif. Memang bekerja itu 3 level kan? Bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar, bekerja dalam bentuk berkarir untuk pertumbuhan profesi, untuk pertumbuhan finansial, dan juga pertumbuhan harga diri, kita sebut saja begitu. Sampai level puncaknya adalah bekerja sebagai pemenuhan tugas kehidupan. Kita akan pernah melalui 3 fase tersebut. Jadi kalau sekarang di kelas ini kita ngomong, oke, karir ini sebagai mencari tugas kehidupan. Teman-teman nanti akan tetap mengalami yang namanya bekerja, mencari penghasilan itu sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan dasar. Tetap harus lewat situ dulu, apalagi yang laki-laki. Seperti itu. Nah, perspektifnya begitu saya kira. Kita yakin rezeki itu Tuhan jamin. Pertanyaannya bagaimana rezeki yang sudah Tuhan jamin itu sampai kepada tangan Anda, sampai kepada keluarga Anda. Nah,
bukalah kemungkinan sebanyak-banyaknya jalur-jalur masuk tersebut dengan cara tadi menyadari apa yang ada dan manfaatkanlah itu sebaik-baiknya. Saya pernah membuat list. Nah, Hanan boleh juga nih, kamu buat listnya Hanan. Daftar teman yang kira-kira antara Hanan sama mereka itu bisa ada kerjasama yang kemudian di situ kamu dibayar. Bikin list namanya. Nggak heran kalau kamu dapatkan lebih dari 50 nama. Kamu nggak ngelis saja, saya sudah ngelis nama kamu. Gitu ya Hanan ya. Siap-siap nanti tak kasih kerjaan. Siap, Kang. Seperti itu. Itu ya. Jadi kalau orang tua kita, guru kita sering berpesan, banyakin teman. Oh ya memang. Itu ya jadi list. Apa yang ada? Teman. Saya pernah mengalami fase hidup di mana untuk kemudian secara finansial itu masih di atas 0. Nggak pakai ngutang-ngutang ke saudara, ke teman. Yang saya lakukan ketika itu, saya menjual sebagian buku saya. Yang ini kayaknya udah nggak tak baca, tak jual deh. Saya foto, saya sama istri kami foto, kami umumkan di Facebook. Udah ada Facebook ketika itu kan. Yang ini 100.000, yang ini 50.000. Buku-buku. Jadi ketika buku itu terjual, alhamdulillah Kang, kita dapat nih 650.000. Ya lumayan nambah untuk 2 minggu, 3 minggu. Begitu, lanjut lagi, gitu. Jadi jaminannya tuh bukan dalam, berarti ini pekerjaannya mesti yang, saya kira nggak gitu sih. Jadi kalau soal milih karir, itu jangan dikompromikan. Tetap jalurnya adalah untuk mencari mana tugas kehidupan saya. Tapi di sisi lain ini kita punya kebutuhan bagaimana beraktivitas produktif dan kemudian menghasilkan secara finansial. Ini urusan yang beda lagi. Kalau di wilayah sebelah kiri ini, kerjain apa aja deh asal halal. Dan itu terutama tugasnya yang laki-laki. Begitu. Nyari ya. Tugasnya yang perempuan apa? Kalau dalam sudah berkeluarga ya sudah, apa yang sudah ada di tangan keluarga ini gimana optimalisasinya. Gitu ya. Nah ini bagi tugas lah kira-kira. Saya kira kalau jadi terbalik gitu ya, perempuannya yang keluar, laki-lakinya yang di rumah, somehow ini ada yang tidak pas setidaknya dalam perspektif yang saya pahami dari ya fakta bahwa saya adalah seorang muslim. Yang saya yakini seperti itu. Gitu sih Hanan. Jadi saya pikir faktor keterampilan itu juga penting ya, tadi life skill untuk kemudian mengoptimalisasikan semua apa yang ada. Dan sekali lagi, kalau yang punya life skill seperti itu Hanan bagus, tapi lebih penting lagi yang punya itu suaminya Hanan. Serius, ini serius, betul. Jangan mau ngurusin laki-laki yang kamunya yang struggle terus dianya mau ganti popok aja minta digantiin lah kira-kira kayak gitu. Ngurusin suami kayak gitu, aduh, gitu kan. Dan saya yakin lah orang tuanya Hanan juga nggak bakal milihin yang kayak begitu. Gitu ya Hanan ya. Siap, Kang, siap. Terima kasih, Mas. Nah, diundang kita Mas Yusuf ke Kendal Mas. Insya Allah ya. Amin. Amin. Oke. Oh namanya Amin toh? Loh, iya toh Kang. Siapa Kalau tahu. Enggak. Ada kiai haji muda gitu kan, dari pesantren di Weleri gitu, cocok. Ngayal nih. Ngayal yang positif kan boleh, bikin optimis hidup kan. Iya benar-benar. Nggak Weleri Krapyak gitu kan, Krapyak Mangkang. Gitu. Atau sisan dari Demak, Kudus sana banyak pesantren juga. Pokoknya ini calon-calonnya dari pesantren nih, kiai-kiai muda gitulah. Wallahu a'lam. Ya. Menjawabnya aja jawaban ustazah gitu. Aduh, salah lagi. Gila, lanjut. Oke. Ya, ini kalau sudah topiknya begitu seru soalnya ya. Marahi orang ngantuk ya. Oke, tadi ada yang japri ke saya bertanya tentang kalau mau milih profesinya ke dunia hubungan internasional ya, jurusannya itu mungkin profesinya adalah ke arah diplomat sana.
Apa yang harus dilakukan? Saya kira yang pertama bisa dipastikan mesti menguasai bahasa asing selain bahasa Indonesia. Namun sekali lagi jangan lupa, ya bahasa Indonesianya pun dibagusin. Karena kalau bahasa Indonesia kita jelek, ya kita dalam menangkap pesan yang kemudian harus kita sampaikan lagi ke pihak luar pun jangan-jangan nggak bagus. Ya, Anda sebagai diplomat misalnya membaca, memahami dokumen-dokumen negara, dokumen-dokumen diplomasi dan sebagainya yang sampai ke tangan Anda tentu saja dalam bahasa Indonesia. Namun kemudian Anda harus menjelaskan itu kepada pihak lain yang mereka hanya bisa memahami jika Anda berkomunikasi dengan bahasa asing. Artinya ya bahasa Indonesia Anda harus bagus dulu. Sambil ya Anda bagusin bahasa asing. Terserah mau bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Perancis, Jerman, itu kembalikan ke minat Anda. Begitu. Itu yang pertama saya kira tentang kemampuan bahasa. Kemudian yang kedua, mesti memiliki wawasan tentang budaya bangsa-bangsa, nanti kaitannya dengan manner, gitu ya. Bagaimana sih tata krama bersikap? Diplomasi itu di samping message ada manner. Nah, beda bangsa beda mannernya. Kita sama orang Asia Timur misalnya Jepang, Cina, Korea, tentu beda ya kalau mannernya itu dengan negara-negara Middle East, Timur Tengah. Beda juga kalau mannernya itu dengan orang Amerika. Kita kalau merendah ke orang Asia Timur, sikap merendahnya kita itu dibalas dengan sikap yang kurang lebih sama. Mereka akan juga merendah dan kemudian artinya ini cara saling menghormati. Kita berinteraksi sama orang Amerika, kita merendah, berarti kita akan literally dipersepsi oleh mereka seperti itu. Oh, aku nggak bisa apa-apa. Bagi mereka itu bukan kalimat merendah, itu ya informasi. Oh, orang ini sudah ngaku nggak bisa apa-apa, ya nggak akan tak pakai gitu. Kalau di Amerika Anda pengen dihargai, Anda ini loh bisa aku tuh jago ini. Bagi mereka, oh itu informasi. Ada orang menyatakan dia jago ini. Perkara nanti terbukti enggak, ya udah. Tapi kalau dari awal kita merendah, ya itu yang diambil informasinya. Nah, manner ya, beda bangsa, beda manner. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, baru kita lihat di sisi bakat dan kekuatan Anda. Pada dasarnya senang nggak sih interaksi sama orang? Begitu ya. Senang nggak menjalin hubungan begitu? Kalau senang, bisa jadi ini bidang yang sesuai. Kalau tidak senang, agak membingungkan sebenarnya. Kalau nggak senang interaksi sama orang, berhubungan dengan orang, kok milihnya ke HI gitu ya. Nah, jadi asumsi saya orang kalau tertarik ke HI sih mestinya memang senang tertarik dengan orang lain. Nah, begitu. Terakhir, senang baca nggak? Ya karena ya dunia hubungan internasional, dunia diplomasi itu bagaimanapun juga dunia yang formal ya, dunia formal dan banyak pesan yang atau cara kerja yang semuanya itu serba berdasar kepada apa-apa teks-teks tertulis seperti itu. Nah, jadi ya saya kira 4 hal itu ya. Anda mesti senang interaksi dengan orang. Anda sebaiknya adalah pribadi yang memang senang membaca, kemudian punya kemampuan bahasa dan bisa melatih manner, bisa memahami manner bahwa manner itu beragam. Seperti itu. Ya paling tambahannya adalah kalau misalnya memang Anda harus hidupnya itu di luar negeri, Anda mesti betul-betul memahami Anda nyamannya gimana gitu ya. Karena sebagian orang bisa merasa nyaman saja saya tinggal dimanapun.
di belahan dunia manapun selama saya memang bekerja di sana atas dasar tugas. Anda sudah jadi diplomat, ditempatkan di Eropa, oke. Kemudian dipindahkan ke Asia Timur, oke. Dipindahkan ke Eropa Timur, oke. Pindah ke Amerika Selatan, oke. Ada yang seperti itu. Ada yang cenderung cocoknya hanya dalam konteks ya masyarakat yang spesifik. Jadi masyarakat yang high manner seperti Jepang, Inggris, cocok misalnya. Tapi di masyarakat yang proven, yang low manner lah gitu ya. Ada orang yang nggak cocok kalau di tempat-tempat yang low manner seperti itu, nah repot. Nah, Anda mesti tahu itu supaya Anda tetap ya sehat-sehat sajalah secara mental dalam bidang pekerjaan tersebut. Begitu, semoga menjawab ya. Tadi pertanyaannya dari Keisa namanya. Ya, artinya ini tampaknya masih SMA ya. Semoga jawabannya bermanfaat. Cek lagi, barangkali ada pertanyaan. Belum, kalau di chat WhatsApp, kalau di sini juga belum ada. Ini tampaknya sudah mendekati waktu break untuk sholat asar ya. Sebenarnya masih ada satu yang ingin saya tambahkan, tapi saya tidak tahu apakah tepatnya sekarang apa nanti setelah break. Setelah break aja ya. Jadi rekan-rekan di talent mapping itu dalam bahasa saya ada 7 profil produktif. Ada 7 profil produktif yang pada diri kita itu biasanya ya kita satu aja ya. Dari 7 itu ada satu. Nah, setiap profil produktif ini memiliki strategi pengembangan karir yang berbeda-beda. Misalnya ada orang yang tipenya worker. Kalau tipe worker memang wajar jika titik kritisnya adalah bagaimana Anda bisa diterima bekerja di sebuah tempat. Itu titik kritisnya. Tapi jika Anda adalah seorang influencer, isu Anda sebenarnya bukan soal mencari kerja. Beda ya. Isunya bukan mencari kerja. Atau Anda seorang tipe expert, isunya Anda tuh sebenarnya bukan mencari kerja. Karena Anda pada dasarnya ada orang yang senang menekuni sesuatu. Orang nggak tahu apa yang Anda lakukan, tahu-tahu Anda sudah ahli gitu ya. Isunya apa? Kalau untuk para expert ini. Nah, ini akan kita bahas nanti setelah break asar ya. Jadi kita akan break mungkin sekitar 30 menit. Mudah-mudahan cukup. Nanti begitu mulai kita lanjut membahas ini. Demikian Mas Yusuf. Di tempat saya memang juga pas sudah azan. Iya, sama. Kita break dulu. Tidak perlu keluar ruangan, artinya room ini tidak akan ditutup. Masih akan dilanjutkan. Tapi kalau Anda mau keluar dulu karena ingin mematikan handphone atau laptop, silahkan. Nanti tinggal masuk lagi dengan link yang sama. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.